Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, tetap semangat ya Anda semuanya, walaupun hari sekarang sudah sore dan sudah panas juga. Ya, Pak. Tapi semangat kita dalam belajar harus tetap lebih membara dari panas ini. Baik, sebelum pembelajaran pada hari ini, disilakan kepada ketua kelas untuk memulai membaca doa. Ista'in, Iqra, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Anda tanya, maka Bapak akan mengambil opsi terlebih dahulu. Satu, Benar, Pak. Akra, Keras sakit, Pak. sakit, ke mana dia? Oh, sakit di rumah sakit atau di rumah? Di rumah, Pak. Sakit kepala. Baik, berarti hadir semuanya kecuali Akra ya. Iya, Pak. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Tentang najis dan hadas, Pak. Tentang najis dan hadas ya. Oke, najis dan hadas itu tadi yang pertama ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasithah, ada najis mughalazah. Najis mukhaffafah ini adalah najis kecil yang kemudian ada najis mutawasithah, najis sedang, dan najis mughalazah, najis berat. Kemudian hadas itu ada dua juga. Yang pertama itu ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, contoh dari hadas kecil ini kemarin itu apa? Hadas najis apa? Hadas kecil. Contoh dari hadas kecil kemarin itu apa? Keadaan tidak suci, misalnya batal wudu, Pak. Nah, batal wudu, benar. Kemudian hadas besar apa lagi contohnya? Mimpi basah, Pak. Oh, mimpi basah. Dan lainnya juga ada haid dan nifas. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah Bapak perhatikan saja dari laptop Bapak karena proyektor kita ada sedikit kendala, gitu kan? Nah, kita masuk ke pembelajaran cara bersuci dari najis dan hadas tersebut. Gitu. Nah, setelah kita belajar kemarin itu tentang macam-macam najis dan hadas, tentunya kita harus mengetahui juga cara bersuci dari najis dan hadas tersebut gitu loh. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar Anda itu bisa mengerti tentang tata cara bersuci dari najis dan hadas, kemudian agar Anda itu juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut kita masuk ke kita mengulang sedikit ya tentang definisi najis itu. Najis adalah kotoran dan benda yang dapat membatalkan kesucian seseorang. Kemudian dari hadas yang seperti contoh yang tadi itu najis mukhaffafah, mutawasithah, dan mughalazah. Kemudian ada hadas, itu adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang disebabkan oleh hal-hal tertentu sehingga menghalangi sebabnya yaitu melakukan ibadah. Selanjutnya kita masuk pada bagian cara bersuci dari najis. Nah, yang pertama itu pertama mencuci bagian yang terkena najis dengan air bersih yang mengalir hingga bersih. Yang kedua, menghilangkan najis secara nyata dan sempurna dari pakaian, tubuh, atau tempat. Yang ketiga, memastikan tidak ada bau, warna, atau rasa yang tersisa setelah dicuci dan lain semacamnya juga. Boleh Anda catat nanti ya. Iya, Pak. Baik, selanjutnya kita masuk ke cara bersuci dari hadas. Yang pertama itu ada hadas kecil atau kita bisa menggunakannya dengan berwudu. Jadi hadas kecil ini diatasi dengan cara berwudu. Tata cara wudu meliputi yaitu mencuci muka, tangan, sebagian kepala, kaki. Nah, itu yang diwajibkan ketika berwudu. Nah, dan jikalau Anda ingin melaksanakan sunnah-sunnah lainnya seperti berkumur, membersihkan hidung, membersihkan telinga dan semacamnya juga boleh. Gitu. Baik, kemudian lanjut ke cara bersuci dari hadas besar. Nah, hadas besar ini adalah diatasi dengan cara mandi wajib. Gitu. Ya, ini untuk orang-orang yang terkena junub
nifas gitu. Jadi mereka itu diharuskan untuk mandi besar, mandi wajib. Nah, selanjutnya masuk kita ke dalam penerapan nilai bersuci. Yang pertama itu menjaga kebersihan diri secara rutin setiap hari sebagai bagian dari ibadah dan gaya hidup Islami. Kemudian menyiapkan diri dengan berwudu sebelum melaksanakan sholat dan ibadah lainnya agar ibadah diterima. Dan masih banyak lagi yang seperti yang Anda lihat di depan ini. Jadi Anda juga bisa catat ya. Ya, Pak. Baik, selanjutnya sebelum itu apakah ada yang ingin Anda tanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Tidak, Pak. Tidak. Nah, oke. Sebelum itu, Bapak ada pertanyaan? Kalau misalnya Anda tidak ada pertanyaan, berarti Anda sudah paham dengan apa yang Bapak sampaikan, gitu. Jadi boleh Bapak akan sedikit bertanya kepada Anda. Tadi Bapak akan bertanya ke satu ya. Iya, Pak. Bagaimana cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar? Hadas kecil itu cukup dengan berwudu, Pak. Berwudu. Oke. Hadas besar dengan cara mandi wajib atau mandi junub, Pak. Oke. Mandi junub. Oke. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi. Ketika kita itu pergi bermain gitu pada teman, ya, dengan teman gitu kan, lalu kita tidak sengaja menginjak kotoran gitu, tidak sengaja menginjak kotoran, sedangkan kita dalam keadaan berwudu gitu. Jadi apakah keadaan kita saat itu mengharuskan kita kembali berwudu atau kita cuma membersihkan kaki kita saja dari kotoran tersebut? Kita membersihkan saja, Pak. Bersihkan saja. Iya. Ya. Kenapa? Karena tidak membatalkan wudu, Pak. Nah, karena tidak membatalkan wudu. Nah, benar sekali. Nah, sedikit Bapak jelaskan dari pertanyaan Bapak tersebut, bahwasannya ketika kita menginjak kotoran ketika kita memiliki wudu, ketika kita memiliki wudu dan kita tidak sengaja menginjak kotoran, kita tidak perlu untuk mengulang wudu kita karena itu bukan termasuk ke dalam hadas gitu, karena itu tidak membatalkan wudu kita, itu masuk ke dalam najis yang cuman harus dibersihkan saja, tidak harus kita itu berwudu kembali gitu. Kemudian oke, kita beri aplaus dulu untuk satu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke hikmah dan manfaat dari bersuci. Nah, hikmah dan manfaat dari bersuci ini adalah pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersuci merupakan syarat utama dalam ibadah sehingga menjaga kesucian, berarti menjaga kedekatan kita dengan Allah dalam setiap aktivitas spiritual. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan spiritual, membiasakan diri bersuci secara teratur, membentuk karakter yang bersih, disiplin, dan suci secara moral. Jadi hikmahnya ketika kita itu bersuci itu kan kita bisa dilihat oleh orang lain bahwa kita itu bersih dalam kehidupan kita gitu kan. Jadi orang-orang beranggapan kepada kita itu ini adalah orang yang sangat disiplin, sangat bersih gitu kan. Jadi orang-orang itu nyaman berada di sekitar kita gitu. Tidak merasa risih dengan kita. Kalau misalnya kita kotor gitu kan, pasti orang-orang pasti bakal risih dengan kita gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke ringkasan dan penutup dari materi kita pada hari ini. Jadi bersuci dari najis hadas adalah syarat utama soal sahnya ibadah. Pastikan setiap najis itu dibersihkan dengan air yang suci dan hadas kecil diatasi dengan wudu, sedangkan hadas besar itu diatasi dengan mandi wajib gitu. Jadi mari kita terapkan tata cara bersuci ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita itu Jangan sampai kita itu tidak menerapkan hal tersebut gitu. Jadi
Boleh Bapak minta salah satu Ananda untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini, boleh? Satu. Maju ke depan, Pak. Ya, boleh maju ke depan. Baik teman-teman, hari ini kita membahas tentang cara bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara mandi wajib, kemudian menyucikan najis mukhaffafah dengan dicipratan air saja, najis mutawasithah dengan selera dibersihkan sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Kemudian najis mughalazah dengan cara dicuci 7 kali dengan air mengalir dan terakhir dicampur dengan tanah. Tuh. Baik. Nah, silakan dulu satu kita beri aplaus lagi untuk satu. Nah, sangat berani sekali ya untuk maju ke depan. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Dan nanti jangan lupa untuk Anda untuk tetap mengulang-ulang pelajaran di rumah, ya. Oke, disilakan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita. Ista'in, Iqra, Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.